Artinya sama. Ini sebagai sebuah tolak ukur bahwa Islam ketika tahun 1300-an masuk ke sini, ketemu bangsa yang sudah jadi, sudah majunya luar biasa. Dan itu bisa kita lihat, setiap bangsa itu kan punya kecenderungan untuk bersenandung. Senandung, ini nyantai-nyantai. Orang Arab ketika bersenandung, alat musiknya apa? Terbang itu, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa, gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Cina, sitar, kayu dan tali. Tapi orang Indonesia alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Makanya sekarang orang nanya, kenapa pasukan Cina ketika bawa keramik ditenggelamkan? Nah zaman segitu keramik ya kalah kuat sama logam, nggak ada artinya. Ngapain ngurusi keramik kok kita punya logam? Baru sekarang sebagai barang antik kan gitu. Itu. Nah, jadi sudah punya struktur. Makanya jangan heran. Terus kemudian kita ini bangsa lemah, bangsa tertindas. Kata siapa? Kita bangsa yang lemah. Kalau Arab pernah ditaklukkan Mongolia, habis lulu lantak diajar Mongolia. Cina lulu lantak diajar Mongolia zaman Genghis Khan. Eropa lulu lantak diajar Genghis Khan, habis semua, baik Eropa, Cina maupun Arab. Tapi begitu bangsa Mongolia Genghis Khan mau masuk ke Nusantara, habis diajar sama Kertanegara dari Singasari. Loh, kalau berbicara tentang bangsa penakluk, satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa dari Nusantara. Loh, makanya buka, open mind. Jadi kenapa Islam di Indonesia itu maju? Kenapa Islam di Indonesia itu kuat? Karena waktu datang ke sini ketemu peradaban yang maju, ketemu peradaban yang jaya. Makanya kalau baru belajar kemarin sore jangan sok-sokan. Tiba Islam di Indonesia jahiliyah loh, ya apa tuh? Apa berani? Itu bahasa yang maju. Makanya sudah nggak ngomongin yang kecil-kecil tadi itu. Kalau Islam itu liutamima makarimal akhlak, akhlaknya orang ini sudah jadi, tinggal diisi agama. Cerita surga. Ya di sini kalau surga diceritakan hanya banyak airnya. Orang Cikarang banyak sekali air depan rumah. Diceritani bahwa di surga itu banyak buah-buahan, di sini cipluan banyak, mulai dari semek sampai dubet itu banyak. Kalau diceritakan bahwa di surga banyak sekali perempuannya, orang sini tuh nggak pernah mikir surga perempuan banyak. Kenapa? Karena orang sini punya satu di dunia aja pusingnya luar biasa, sampai nggak kaurus tadi itu. Kalau di Arab perempuan itu nurut karena seluruh resources dicari oleh laki-laki, berburu laki-laki, perang laki-laki. Kalau di sini perempuan nyaman bisa hidup sendiri, kerja di pabrik hidup. Itu ngurus padi, ngurus sawah hidup, ngurus bebek hidup. Nah, makanya perempuan di sini merdeka. Makanya berani-berani sama laki. Independen perempuan di sini. Tinggal mati laki-laki hidup. Makanya kalau perempuan menjanda lebih kuat daripada laki-laki menduda. Perempuan menjanda 20 tahun tahan. Laki-laki menduda 3 hari udah langsung datang ke kuburan, langsung mayatnya dilangkai. Wah, tetangga nanya, kenapa mayat suami istrimu kamu langkai? Ya dulu dia bilang jangan menikah lagi, kalau mau nikah lagi langkai dulu mayat. Ini sebagai tolak ukur agar kita tahu proses dari Makkah ke sini ini nggak datang dengan tiba-tiba, nggak datang dengan tiba-tiba. Itulah. Makanya kita selalu ingetin itu. Nah, yang paling seru dan paling serius yang harus dipikir oleh kaum muslimin para wali yang datang ini adalah bagaimana kemudian Islam tidak memperkeruh suasana. Suasana apa? Suasana kerukunan. Kerukunan antar anak bangsa yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bangsa. Ini jangan dirusui. Karena di sini ini sudah rukun Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Lah berhubung yang datang ini kelasnya wali, ya tahu.
Coba kalau kelasnya ustadz pasti ribut, bid'ah, ustadz ya. Tapi karena yang datang ke sini kelasnya wali, ya tahu bagaimana bikin teks yang paling bagus untuk kondisi Nusantara. Lah kenapa wali? Karena Hindu di Indonesia yang boleh ngomong agama adalah Brahmana. Lah Brahmana di bawahnya ada kesatria, para raja nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Wisya, ini para pegawai negeri nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, petani pedagang. Sekaya apapun kalau petani pedagang nggak boleh ngomong agama karena dia Sudra. Yang boleh ngomong itu Brahmana. Yang kelas Brahmana itu dalam Islam namanya wali. Gitu lah. Sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya yang imbang dengan Brahmana itu wali. Makanya santri selalu mengatakan yang menyebarkan Islam di Indonesia itu para wali. Nah itu ini teoritis. Nah kok ngarang, maka yang lain saudagar itu ngarang. Karena nggak mungkin orang Hindu mau diajak ngomong agama oleh saudagar. Nah inilah. Nah itu makanya kemudian para wali ini selalu ditanya, loh itu referensinya apa? Mana referensi yang menjelaskan wali melakukan pekerjaan? Wali itu kalau bikin sesuatu tidak perlu baca buku. Wali begitu menghadapi keadaan gini langsung browsing, langsung download. Wali itu suka download kemana? Ke harddisknya Allah di sana namanya Lauhil Mahfuz. Langsung duduk gini aja download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi gini 3 tahun gini. Makanya itu downloadannya besar, wifi-nya besar, paketannya besar. Nah kita nggak pernah download ya nggak punya paketan. Ya Allah. Makanya kita ini kayak handphone yang nggak punya wifi tapi suka kirim gambar, kirim berita, penyebar hoax. Nah kalau nggak punya wifi ya ke warung cari wifi gratisan .co.id. Ya sama kan manusia, kirim doa, kirim fatihah, kirim bacaan Quran. Nggak punya wifi, ya sudah kita pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, ila ruhi, ila hadrati, namanya tawassul wa ila jamil muslimin langsung al-fatihah gitu, langsung share it karena pakai wifi-nya Nabi. Wah gak nyampe, masa doa kok dibagi orang sedunia? Loh jangankan doa, sepak bola aja nyampe. Loh kalau ada Liverpool main sepak bola cuma 1 orang yang syuting itu sama dia dinaikkan ke satelit oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, bagiannya sama, jamnya sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Loh gitu. Loh, makanya kita ini suka cari wifi di petilasan mana, di petilasan mana, kan sama. Nah kalau kita cari wifi yang paling gede ya online kan gitu. Online kemana? Ya ke Mekah sana, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah di sana ada apa? Ada pusat wifi, ada makom Ibrahim, petilasannya Nabi Ibrahim ketika online. Nabi Ibrahim kan waktu online. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Waktu online begitu punya wifi bekas telapak kaki, namanya makom Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim online di situ kenapa? Ya karena di situs pertama dunia di awal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Jadi caranya makanya kita ziarah cari wifi. Nah, itu cari wifi. Syukur-syukur dapat wifi gratisan kan lumayan. Kita online, kita browsing. Nah, wali-wali inilah yang tahu kondisi waktu itu. Bahwa Islam harus dikembangkan di sini, di tempat yang sudah maju. Setelah mengalami kegagalan di beberapa tempat, bahkan ketika gerak ke Persia, Sayyidina Husain terbunuh. Coba setelah itu kekuatan Islam berubah menjadi kerajaan di zaman Yazid bin Mu'awiyah. Padahal Rasulullah itu mencita-citakan hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Akhirnya begitu ketemu masyarakat Nusantara, oh disinilah cara menerapkan kembali konsepnya Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an
Ya, kalian semua adalah ra'iyah yang hidup harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Lahirlah konsep ra'iyahnya Rasulullah di Indonesia. Ra'iyah adalah orang yang hidup beda agama, suku, bangsa dan lain-lain, tapi hidup bersama saling bertanggung jawab. Ra'iyah itu yang akhirnya diterapkan dalam konsep hidup kita, diserap menjadi rakyat. Lo jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah.